Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Teresia Sitompul. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2021, bidang studi seni budaya pada LPTK Universitas Negeri Semarang dengan nomor mahasiswa 2501 021017. Pada hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran uji kinerja PPG dengan materi seni lukis menggunakan pendekatan saintifik model pembelajaran problem based learning pada siswa kelas 9 SMP Negeri 41 Bekasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Saya berharap kalian semua dalam kondisi yang sehat. Sehat semua? Alhamdulillah baik, Bu. Ya. Jadi selama masa pandemi ini kita harus pintar-pintar menjaga diri ya. Terapkan 4M. Masih ingat apa 4M itu? Mencuci tangan, Mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan. dan menghindari kerumunan. Betul sekali. Terapkan 4M ya. Itu salah satu ikhtiar kita supaya kita tidak terpapar oleh virus COVID-19. Jadi anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita buat terlebih dahulu. Silahkan Dava. Mari teman-teman kita berdoa dulu sebelum pembelajaran dimulai. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Dava sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Anak-anak, Ibu mau mengingatkan, apakah kalian sudah mengisi daftar hadir untuk hari ini? Sudah, Bu. Baik. Jadi harus disiplin ya dalam pengisian daftar hadir, karena dari situ bisa terlihat kalian mengikuti setiap pembelajaran atau tidak. Baik ya anak-anak, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, serta penilaian yang akan kalian jalankan ya. Jadi yang pertama itu tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajaran, melalui kegiatan pembelajaran seni lukis dengan pendekatan saintifik, model pembelajaran problem based learning, saya berharap kalian mampu menjelaskan unsur berkarya seni lukis akuarel dengan tepat. Kemudian yang kedua, menjelaskan prinsip berkarya seni lukis akuarel dengan tepat. Dan yang ketiga, menjelaskan prosedur berkarya seni lukis akuarel secara berurutan. Kemudian, untuk langkah pembelajarannya, nanti di awal Ibu akan menyampaikan atau menyajikan soal pretest ya. Selanjutnya, Ibu juga akan menayangkan video pembelajaran. Berikutnya lagi, Ibu akan melakukan tanya jawab terkait video yang telah kalian simak nanti. Berikutnya, Ibu akan membagikan LKPD. Nah, setelah membagikan LKPD, Ibu akan membagikan diskusi kelompok. Nanti dari diskusi kelompok yang sudah selesai, kalian wajib untuk melakukan presentasi. Ya, setelah presentasi, kalian mengerjakan soal post test. Untuk penilaiannya, ada 3 poin penilaian.
Yang pertama penilaian pretest, yang kedua penilaian proses, dan yang terakhir adalah penilaian post-test. Untuk penilaian ini nanti semua wajib harus memiliki nilai. Kemudian Ibu akan bertanya dulu sebelumnya. Apakah dari kalian ada yang masih ingat apa sih materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat nggak? Saya, Bu. Ya, silakan Nadine. Minggu lalu kita belajar tentang menggambar poster menggunakan teknik akuarel. Ya, masih ingat ya? Jadi minggu yang lewat kita mempelajari tentang menggambar poster dengan teknik akuarel. Baik anak-anak, sekarang izinkan Ibu untuk menayangkan soal pretest ya. Jadi nanti di sini kita akan melakukan tanya jawab terkait soal pretest ini. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Perhatikan ya. Ketika kamu melihat lukisan ini, saya ingin bertanya nih, ada pertanyaan ya di bawahnya. Apakah karya lukis ini termasuk ke dalam karya 2 dimensi? Apakah ada yang bisa memberikan jawaban? Saya, Bu. Silakan Grace. Karya lukis ini termasuk ke dalam karya 2 dimensi karena hanya dapat dilihat dari satu arah saja dan dibuat pada bidang datar. Ya, betul yang disampaikan oleh Gracia. Jadi karya ini adalah karya lukis 2 dimensi ya. Karena hanya bisa dilihat dari satu arah saja dan dibuat pada bidang datar. Oke, kita lanjut kepada pertanyaan kedua. Nah, ini ada pertanyaan kedua nih. Termasuk ke dalam jenis lukisan apakah gambar di atas? Ada yang bisa menjawab nggak? Saya Bu Puspa ingin menjawab, Bu. Silahkan Puspa. Bagus, silahkan Puspa. Menurut saya, ini termasuk dalam jenis akuarel atau cat air. Ya, betul ya. Jadi kalau kita perhatikan lukisan ini dia ada unsur-unsur penggunaan cat airnya. Dia transparan warnanya. Betul ya. Terima kasih Puspa untuk jawabannya. Kita lanjut untuk menyimak soal nomor 3. Coba kalian perhatikan. Pada soal nomor 3, unsur karya seni apa saja yang terdapat pada lukisan ini? Kira-kira ada yang bisa menjawab nggak? Saya, Bu. Menurut saya, unsur karya seni yang terdapat pada lukisan tersebut pada bentuk, warna, garis, Betul ya. Jadi apa yang disampaikan oleh baik anak-anak dari 3 soal tadi ternyata sudah bisa dijawab semua oleh teman-temanmu dengan baik. Jawabannya tepat ya. Setelah kita melakukan kegiatan pretest, maka masuk kepada kegiatan inti ya. Untuk kegiatan inti di sini, Ibu akan menayangkan video motivasi. Semoga video motivasi ini bisa memberikan pesan moral yang berguna untuk kalian nantinya. Sudah kalian simak apa yang tadi sudah Ibu tampilkan ya video motivasinya.
Ada nih beberapa pertanyaan yang ingin Ibu sampaikan kepada kalian ya. Jadi, menurut kalian, apa sih pesan moral yang terdapat pada video tadi? Ada yang bisa memberikan jawaban? Saya Bu Ratu. Ya, silakan Ratu. Setiap saat pasti ada masalah. Yang harus kita lakukan ketika masalah adalah harus dihadapi, hayati dan nikmati. Dan jangan lupa berdoa agar diberikan kemudahan oleh Yang Maha Kuasa. Ya, betul ya. Jadi memang kita itu tidak pernah terlepas dari yang namanya masalah. Yang penting kita harus mampu untuk menghadapi. Ya, kemudian kita mampu juga untuk menghayati dan kita harus bisa menikmati. Insya Allah segala masalah yang kita hadapi nanti akan bisa kita atasi. Ya anak-anak ya, jadi terapkan ini juga pada kehidupan kalian. Oke, berikutnya Ibu akan menayangkan nih, setelah tadi kalian sudah melihat video motivasi, saya akan menayangkan video pembelajaran terkait melukis dengan teknik akuarel. Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan terkait video pembelajaran yang tadi kalian simak ya. Untuk pertanyaan yang pertama, apa sih alat dan bahan yang digunakan pada kegiatan melukis dari video tadi? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Farah. Yang pertama ada kuas, air, yang keempat ada paus. Ya, jadi ada 4 ya menurut Farah ya. Yang pertama cat air, kemudian kuas, palet, dan kertas gambar. Pertanyaan berikutnya, dari hasil pengamatan kalian terhadap video tadi, objek apa sih yang ada pada lukisan tersebut? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu Fitra. Ya, silakan Fitra. Objeknya adalah lukisan pohon yang dibuat menggunakan cat air. Ya, betul. Jadi objek-objek yang terdapat pada lukisan tadi adalah pohon ya. Kalau kita lihat ada 3 pohon, yang satu terlihat jelas, yang kedua di belakangnya itu terlihat samar-samar. Betul ya, Nak ya? Baik, setelah kalian menyimak video dan sudah berhasil menjawab pertanyaan yang Ibu berikan, Ibu akan membagikan LKPD. Ya, LKPD ini
masih berhubungan dengan video yang kalian simak tadi. Nah, video ini, LKPD ini juga sudah Ibu unggah ya di Google Classroom. Sudah terlihat belum? Udah, Bu. Sudah ya. Nah, ini adalah LKPD. LKPD ini adalah LKPD dengan materi seni lukis di kelas 9 semester ganjil. Untuk KD-nya, memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur berkarya seni lukis dengan berbagai bahan. Kemudian tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi seni lukis, siswa mampu menjelaskan unsur-unsur berkarya seni lukis akuarel dengan tepat. Yang kedua, menjelaskan prinsip-prinsip berkarya seni lukis akuarel dengan tepat. Dan yang ketiga, menjelaskan prosedur berkarya seni lukis dengan teknik akuarel secara berurutan. Nah, petunjuk belajar sudah tertera pada LKPD ini. Jadi lakukan kegiatan literasi pada modul seni lukismu. Modulnya sudah Bu upload ya di GCR bersama dengan absensi dan LKPD-nya juga. Nah, petunjuk belajar kedua, kerjakan tugas dengan berdiskusi secara kelompok. Di sini sudah Ibu cantumkan juga untuk informasi pendukung dan instruksi umum. Jadi kalian perhatikan instruksinya ini sebagai bahan acuan kamu dalam melakukan kegiatan diskusi. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan dijadikan bahan acuan untuk diskusi bersama dengan kelompokmu. Ya, ada 3 butir soal. Nah, ini adalah LKPD yang akan menjadi acuan kalian. Ibu akan membagi kelompok diskusi untuk kelas kalian ya. Saya akan bagi kelompok lewat breakout room. Jadi nanti Bu Ola akan bagikan kelompoknya, nanti segera join ya. Masuk ke dalam kelompoknya masing-masing. Oke, kita mulai dari sekarang. Terdengar suara Ibu? Ya. Terdengar, Bu. Baik, untuk kelompok 1 silahkan dimulai diskusinya. Yuk teman-teman, kita mulai diskusi. Oke. Nomor 1, jelaskan unsur berkarya seni lukis pada video yang telah kalian simak. Siapa yang mau menjawab? Saya Dimas. Ya, silakan. Video yang kita simak tadi salah satunya adalah garis lurus dan garis melengkung. Ya, ada yang mau menambahkan? Saya dapat. Ya, Saya melengkapi. Selain garis juga terdapat unsur warna. Warna-warna yang ada pada lukisan itu karena warna yang dominan warna coklat. Kemudian ada unsur bentuk di mana terdapat pengulang-pengulangan bentuk yang menciptakan irama. Oke, terima kasih. Terus nomor 2, jelaskan prinsip berkarya seni lukis pada video yang telah kalian simak. Siapa yang menjawab? Saya. Oke, silakan. Prinsip berkarya seni lukis pada video yang saya simak tadi adalah kesatuan. Prinsip kesatuan ini hal yang paling mendasar, sebab prinsip kesatuan diperoleh dari prinsip-prinsip yang lainnya. Oke, ada lagi? Aku nambahin, menurutku ada juga prinsip keselarasan yang terdapat pada perpaduan unsur-unsur visual pada karya lukis tersebut dan menampilkan komposisi yang selaras. Ya, ada lagi? Saya mau menambahkan juga, terdapat juga unsur irama yang menimbulkan kesan gerak dinamis, contohnya arah meninggi, arah mendatar, dan arah miring. Oke, udah kan? Udah. Nah, nomor 3, jelaskan prosedur berkarya seni lukis pada video yang telah kalian simak. Ada yang menjawab tidak? Kalau tidak ada, saya akan menjawab. Menurut saya, itu pertama menentukan tema dulu. Di situ membuat sketsa. Lalu membahas lagi dengan air. Dan habis itu melakukan proses perwarnaan.
Dan habis itu terakhirnya melakukan proses pengeringan. Dah, sepertinya itu saja diskusi kita. Oke, udah selesai ya diskusinya ya. Saya akan masuk ke kelompok 2 ya. Jadi sambil menunggu ya nak ya. Oke, untuk kelompok 2 silahkan dimulai diskusinya bersama dengan teman sekelompokmu. Teman-teman, aku izin share screen ya. Nah, kita ini dikasih LKPD buat dikerjakan berdasarkan video lukis akuarel yang sudah ditayangkan tadi. Sekarang kita langsung lanjut aja ya ke pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya, jelaskan unsur berkarya seni lukis pada video yang telah kalian simak. Ada yang punya pendapat nggak? Excel. Ya, silakan Kevin. Jadi setelah saya mencari di internet dan saya menemukan beberapa informasi, salah satunya adalah bentuk. Jadi menurut saya, unsur yang terdapat pada video yang tadi kita simak adalah unsur bentuk. Contohnya tadi ada pohon, ranting, dan batang. Aku mau nambahin Gisel. Ya, boleh. Selain bentuk, terdapat juga unsur garis dan warna yang aku lihat. Ada garis tebal, tipis, lurus, lengkung, dan bergelombang. Kemudian, untuk warnanya pada objek paling depan, warnanya terlihat lebih kontras. Sementara dua objek lainnya berwarna agak transparan. Secara keseluruhan, lukisan tersebut mengandung kombinasi warna coklat tua dan coklat muda. Menurut video yang aku perhatiin juga, aku menemukan adanya unsur tekstur, di mana tekstur yang terdapat pada video yang tadi itu adalah tekstur maya atau semu. Oke, kayaknya pertanyaan nomor 1 udah terjawab semua. Langsung lanjut aja ke pertanyaan nomor 2. Jelaskan prinsip berkarya seni lukis pada video yang telah kalian simak. Ada yang bisa jawab nggak? Saya Gisel. Iya. Jadi prinsip yang saya lihat tadi salah satunya kesatuan. Jadi menurut saya unsur kesatuan ini adalah unsur rupa yang sangat mendasar. Ada lagi nggak? Selain kesatuan, ada unsur keselarasan. Keselarasan itu diperoleh melalui keselarasan bentuk, warna, tekstur, dan proporsi. Gak ada yang mau nambahin lagi ya kayaknya. Langsung lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Ya, aku mau jawab. Ya, silakan Grace. Yang pertama, kita harus menentukan temanya dulu. Lalu itu membuat sketsa, membasahi kertas dengan air, melakukan proses pewarnaan, dan yang terakhir pengeringan. Oke, kita udah jawab semua tiga-tiganya pertanyaannya. Terima kasih buat jawabannya teman-teman. Sama. Oke, baik ya. Diskusi di kelompok 2 sudah selesai saya lihat. Kita akan kembali ke layar utama ya. Saya akan arahkan kalian nanti ke dalam layar utama itu untuk nanti setelahnya kita akan melakukan kegiatan presentasi. Baik anak-anak, sudah terkumpul semua ya? Sudah kembali semua ke layar utama ya? Nah, ya setelah tadi sudah menyimak video, kemudian melakukan diskusi, ya. Sekarang saatnya kalian untuk melakukan kegiatan presentasi. Nah, presentasi ini akan diwakili oleh salah satu kelompoknya masing-masing. Kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Siapa yang akan mewakili? Saya Bu, kayak Hamad. Ya, silakan. Saya share screen ya. Boleh. Assalamualaikum, saya mewakilkan kelompok 1 yang anggotanya adalah saya, Niar, Dimas, Ratu, Fitra, Dava, Adek, Farah, dan Maldi ingin mempresentasikan hasil diskusi kita pada LKPDID. Nomor 1, soalnya jelaskan unsur berkarya seni lukis pada video yang telah kalian simak. Salah satu unsurnya adalah garis, lebih tepat garis lurus dan melengkung. Dan ada juga unsur warna yang dominan berwarna coklat. Kemudian juga ada unsur bentuk yang terdapat pengulangan bentuk yang menciptakan irama. Nomor 2, jelaskan prinsip berkarya seni lukis pada video yang telah kalian simak.
Di video itu prinsip-prinsipnya adalah kesatuan yang merupakan prinsip paling mendasar karena diperoleh dari prinsip-prinsip lainnya. Dan juga ada unsur irama yang menimbulkan gerak dinamis, terdapat juga keselarasan yang terdapat unsur-unsur visual. Nomor 3, jelaskan prosedur berkarya seni lukis pada video yang telah kalian simak. Prosedur-prosedurnya termasuk menentukan tema, membuat sketsa yang tipis, membasahi kertas, melakukan proses pewarnaan, melakukan pengeringan pada lukisan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Oke, baik ya. Terima kasih untuk presentasi yang sudah dilakukan Kai Hanun mewakili kelompok 1. Nah, sekarang saya ingin melihat penampilan dari kelompok 2. Siapa yang akan mewakili presentasinya? Silahkan. Saya, Bu. Ya. Saya izin share screen, Bu. Siap. Silahkan Gisel, waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat siang, Ibu Guru dan teman-teman semua. Saya Gisel dari perwakilan kelompok 2 dengan anggota Gisel, Kevin, Nadine, Gracia, Jeremia, Komang, Moza, Puspa, dan Zafran ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk pertanyaan nomor 1, jelaskan unsur berkarya seni lukis pada video yang telah kalian simak. Unsur yang terlihat pada video tersebut antara lain yang pertama ada bentuk, contohnya seperti pohon, ranting, dan batang. Selain itu ada unsur garis yang meliputi garis tebal, tipis, lurus, lengkung, dan bergelombang. Ada juga unsur warna. Objek paling depan warnanya terlihat lebih kontras, dan dua objek lainnya terlihat lebih transparan. Secara keseluruhan, di lukisan tersebut terdapat kombinasi warna coklat muda dan coklat tua yang dijadikan gradasi. Yang terakhir ada unsur tekstur, di mana unsur tekstur yang ditampilkan adalah tekstur maya atau semu. Pertanyaan yang nomor 2, jelaskan prinsip berkarya seni lukis pada video yang telah kalian simak. Terlihat ada prinsip kesatuan yang merupakan unsur rupa yang sangat mendasar, dan ada juga unsur keselarasan yang diperoleh melalui keselarasan bentuk, warna, tekstur, dan proporsi. Dan terakhir, jelaskan prosedur berkarya seni lukis pada video yang telah kalian simak. Prosedur berkarya seni lukis pada video tersebut diantaranya yang pertama menentukan tema gambar, membuat sketsa gambar, membasahi kertas menggunakan air, melakukan proses pewarnaan menggunakan cat air, dan yang terakhir melakukan pengeringan pada lukisan. Sekian presentasi dari kelompok 2, terima kasih. Terima kasih Gisel sudah mewakili kelompok 2 dalam melakukan kegiatan presentasi. Dari kedua kelompok yang sudah melakukan presentasi ini, apakah ada yang mau menanggapi penampilan dari kelompok ini? Silahkan, kira-kira siapa yang mau menanggapi? Saya, Bu. Ya. Siapa ya? Oh, Kevin. Silahkan, Bu. Kevin. Ya. Menurut saya, presentasi yang disampaikan oleh Gisel dan Kai Hanun mewakili unsur prinsip dan prosedur yang terdapat pada video yang tadi kita simak. Ya. Jadi mereka sudah melengkapi semua isian pada LKPD dan itu sudah cukup lengkap ya. Nah, kalau Ibu lihat kalian sudah sangat memahami. Terima kasih loh, kalian luar biasa dalam melakukan diskusi bersama dengan kelompok ya. Hebat, bagus. Jadi yang saya lihat diskusi ini terlihat sangat baik ya. Oke. Kemudian anak-anak untuk memberikan penguatan materi seni lukis akuarel, saya akan menyampaikan tayangan PPT ya. Saya akan share screen, silakan disimak. Saya akan putarkan video PPT-nya. Halo anak-anak Ibu yang Ibu banggakan, kali ini kita akan mempelajari tentang unsur, prinsip, teknik, dan prosedur berkarya seni lukis dengan berbagai bahan. Materi ini merupakan materi kelas 9 semester ganjil. Kompetensi dasar 3.1. Memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur berkarya seni lukis dengan berbagai bahan.
Tujuan pembelajaran. 1. Menjelaskan unsur berkarya seni lukis akuarel dengan tepat. 2. Menjelaskan prinsip berkarya seni lukis akuarel dengan tepat. 3. Menjelaskan prosedur berkarya seni lukis akuarel dengan teknik akuarel secara berurutan. Apakah yang dimaksud dengan seni lukis? Seni lukis adalah cabang seni rupa yang diwujudkan melalui karya dua dimensi bermediakan kanvas atau permukaan datar lain yang diisi oleh unsur-unsur pokok garis dan warna melalui cat atau pewarna dan pembungkus gambar lain. Lantas, apa yang dimaksud dengan seni lukis akuarel? Seni lukis akuarel adalah teknik melukis dengan sapuan warna tipis sehingga hasilnya transparan dan media untuk bahan cat air adalah kertas. Unsur-unsur dalam seni lukis akuarel diantaranya adalah 1. Garis, 2. Tekstur, 3. Warna, 4. Bentuk, 5. Proporsi, dan 6. Ruang. Sementara itu, prinsip seni lukis akuarel diantaranya adalah 1. Kesatuan, 2. Keseimbangan, 3. Irama, dan 4. Keselarasan. Secara umum, teknik berkarya seni lukis akuarel terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah wet on wet. Teknik wet on wet dilakukan dengan cara menumpuk cat yang masih basah dengan cat warna lain atau warna yang lebih gelap sehingga warnanya menjadi bercampur atau bergradasi. Teknik kedua adalah wet on dry, di mana cara ini menumpuk cat yang telah kering dengan cat warna lain atau warna yang lebih gelap sehingga menghasilkan kepikuasan cat yang tajam. Berikutnya kita harus paham prosedur berkarya seni lukis akuarel. Yang pertama, tentukan tema gambar. Kemudian, yang kedua, membuat sketsa gambar. Langkah yang ketiga, membasahi kertas dengan air. Langkah berikutnya, proses pewarnaan cat di atas kertas. Langkah terakhir adalah drying atau pengeringan, di mana sentuhan akhir yang dapat kita lakukan adalah dengan menjemur atau mengaminkan media gambar di bawah terik matahari. Oke, jadi itu penguatan materi yang bisa saya sampaikan lewat video PPT ya, anak-anak. Setelah kalian sudah mengisi LKPD nanti, boleh minta ya, kalian kirimkan tugas LKPD itu ke link Google Form yang sudah Bola sampaikan tadi pagi. Jadi Ibu itu pagi-pagi sudah mengupload. Nah, tugasmu berikutnya adalah mengupload LKPD ini ya. Jangan sampai tidak diupload karena ini merupakan salah satu penilaiannya. Nah, setelah nanti kamu selesai mengupload, ada satu tugas lagi yang harus kalian kerjakan. Nah, Ibu ingin kalian melakukan penilaian post test lewat soal-soal yang sudah Ibu upload juga pada link yang tertera di Google Classroom kalian. Ya, Nak ya? Jadi ada 10 butir soal di situ, soalnya dalam bentuk pilihan berganda. Nah, nanti kalian isi ya. Itu materinya sangat berkaitan erat dengan materi kita hari ini, di mana materi ini adalah seni lukis menggunakan teknik akuarel. Sebagai kegiatan penutup, sebelumnya akan saya tanya nih. Jadi kita akan melakukan penyimpulan dulu deh. Kita melakukan penyimpulan kegiatan pembelajaran hari ini. Kira-kira dari kalian, adakah yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Silakan. Silakan Farah. Hari ini kita mempelajari seni lukis dengan teknik akuarel
Ya, ada lagi yang mau menambahkan mungkin? Saya Bu. Silahkan Bang. Jadi itu benar kata Farah gitu kan. Dengan melukis menggunakan teknik akuarel, kita juga harus memperhatikan unsur, prinsip, teknik, dan prosedurnya. Untuk unsurnya, diantaranya tuh ada garis, warna, tekstur, bentuk, proporsi, dan ruang. Kemudian untuk prinsip, diantaranya ada keseimbangan, persatuan, irama, dan keselarasan. Untuk teknik, ada teknik yang wet on wet, yang kedua ada wet on dry. Prosedur seni lukis menentukan tema gambar, yang kedua membuat sketsa gambar, yang ketiga membasahi kertas dengan air, yang keempat pewarnaan dengan cat air, dan yang terakhir dry atau pengaringan. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Farah dan dilengkapi oleh Fawas. Jadi dari hasil kesimpulan ini, Bu Ola melihat kalian sudah paham ya materi yang kita pelajari hari ini. Nah, Ibu akan melakukan refleksi dulu. Ibu akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Ya, pertanyaan ini pun masih terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini. Pertanyaan yang pertama adalah, apa sih yang dimaksud dengan seni lukis akuarel? Kira-kira siapa yang bisa menjawab ya? Saya Bu, Dimas. Ya, silakan Dimas. Seni akuarel adalah seni lukis yang dibuat pada media kertas dengan menggunakan cat air dan menghasilkan warna transparan. Ya, betul ya Dimas. Berarti Dimas sudah paham nih. Bagus ya Bang ya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih dalam kegiatan refleksi. Apa sih yang ada pada unsur prinsip dalam kegiatan melukis dengan teknik akuarel itu? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya, apa saja unsur dan prinsip? Unsurnya diantaranya ada garis, warna, bentuk, tekstur, proporsi, dan ruang. Kemudian prinsipnya ada keseimbangan, kesatuan, irama, dan keselarasan. Iya, sudah dijawab dengan lengkap ya oleh Moza. Ingat, minggu depan kita akan praktek ya. Prakteknya ini adalah praktek melukis dengan teknik akuarel. Ya, jadi ada banyak alat dan bahan yang harus kalian siapkan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu tetap akan mengingatkan kamu untuk selalu semangat belajar ya Nak ya. Jadi jangan sampai kendor semangat belajarnya, tetap semangat belajar. Kemudian supaya nanti ilmu yang kalian peroleh dapat terserap dengan baik. Anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran, kita berdoa dulu. Doa penutup ini dipimpin oleh siapa yang bisa memimpin? Saya Bu. Ya, silahkan Kevin. Mari kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Kevin sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.